Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Oke anak-anak sekalian, sekarang kita belajar di kitab mengenai khamsatu awqatin la yusalla fiha. Oke. Faslun, kita baca bersama-sama terlebih dahulu ya. Faslun ai hadzal fasli. Faslun ai hadzal fasli. Faslun utawi iki, ada hadza yang tersimpan ya di sini. Hadza yang tersimpan. Utawi iki iku ono fasal. Faslun utawi iki iku ono fasal wa khamsatu awqatin utawi 5 pira-pira perkara. Utawi 5 pira-pira waktu, maaf. Wa khamsatu awqatin utawi 5 pira-pira waktu. La yusalla kang ora kena salat sapa wong fiha ing dalem awqat. Orang yang enggak dibolehkan untuk salat fiha ing dalem awqat illa sholatun kejaba salat laha kang iku tetep kedue salat sababun utawi sebab. Illa kejaba salat laha kang iku tetep kedue salat sababun utawi sebab. Yang pertama, ba'da sholati subhi ing dalam sakwise salat subuh. Ini saya kosongkan ya karena kan sama kan. Ba'da sholati subhi ing dalam sakwise salat subuh hatta tatlu'u syamsu. Hatta tatlu'u sehingga metune srengenge. Sehingga metu apa asyamsu srengenge. Sehingga metu gini aja. Sehingga metu apa asyamsu srengenge. Wa inda tulu'iha lan nalika metune srengenge, metune asyamsu hatta tatakamala sehingga sempurna apa asyamsu. Watar tafi'a lan munggahe asyamsu munggahe srengenge qadra rumhin ing dalam kira-kirane sak tombak. Ing dalam kira-kirane sak tombak wa ida stawat lan nalika jejeg apa asyamsu srengenge ya apa srengenge hatta tazula sehingga lengsere asyamsu ya lengser apa asyamsu. Nah gini aja, ini ada fa'il ya, saya pakai fa'il aja, lengser apa asyamsu. Wa ba'da sholatil asri lan ing dalem sakwise salat asar. Wa ba'da sholatil asri lan ing dalem sakwise salat asar hatta taghruba hingga surup apa asyamsu srengenge. Nah. Wa ba'da sholatil asri lan ing dalem sakwise salat asar hatta taghruba sehingga surup apa asyamsu srengenge. Yang terakhir wa indal ghurubi lan nalika surupe asyamsu hatta tatakamala sehingga sempurna apa ghurubuha surupe asyamsu surupe srengenge. Nah, jadi sekarang pembahasan mengenai waktu ya yang diharamkan. Gini aja biar bahasanya lebih yang tidak diperbolehkan untuk sholat ada 5. Nah, khamsatu awqatin 5 piro-piro waktu la yusalla yang tidak boleh sholat. Nah, karena ada sebab-sebabnya. Ilaha sababun karena ada sebab-sebabnya ya. Oke, yang pertama, ba'da sholati subhi hatta tatlu'u asyamsu. Setelah sholat subuh sampai
tatlu syamsu, sampai matahari mulai terbit. Nah, mulai keluar tatlu syamsu. Terus yang kedua, makanya biasanya kan nggak ada yang namanya ba'diyah subuh. Oke. Wa inda tulu'iha lan nalika metune asyamsu hatta tatakamala. Oke. Ketika keluarnya matahari hatta tatakamala, sampai sempurnane matahari, sampai kalau ini kan mulai terbit kan mulai akan keluar. Nah, ini benar-benar keluar ya, sampai keluar sempurna. Sampai keluar sempurna. Nah, yang ketiga, watartafi'alan munggahi asyamsu qadra rumkin. Naiknya matahari qadra rumkin, kisah kiranya 1 tombak. Oke. Wa idza stawat lan nalika jejeg apa asyamsu. Oh, ini sini ya, maaf. Keluar sempurna. Nah, koma naiknya sampai 1 tombak. Ini tombak saya. 1 tombak. Nah, oke. Udah. Yang ketiga, wa idza stawat lan nalika jejeg apa asyamsu. Nah, ketika matahari tepat di atas. Nah, wa idza stawat lan nalika jejeg apa asyamsu. Nah, makanya bentar ya. Makanya kalau ini biasanya nggak ada yang namanya ba'diyah subuh, nggak ada. Terus ini sekiranya 1 tombak. Nah, makanya setelah ini biasanya baru mulai ada yang namanya sholat duha. Ya, matahari kan sudah terlihat. Makanya itu sholat duha boleh. Nah. Terus ya ini, ketika matahari tepat di atas. Nah, wa ba'da sholatil asri. Mana? Wa idza stawat lan nalika jejeg apa mana? Hingga lengser, hatta tazula hingga lengser, sampai lengsernya. Nah, setelah lengser kan baru mulai masuk sholat duhur. Nah, tapi kalau pas matahari tepat di atas itu nggak boleh. Nah, kalau ini kenapa nggak boleh? Karena pada zaman dahulu yang namanya masjid atau tempat-tempat sholat yang lain ya jarang yang ada atapnya. Nah, itu kalau asbabul wurudnya ya, kalau misalnya ada hadis yang melarang sholat ketika pas di atas. Nah, asbabul wurudnya kenapa? Karena zaman dahulu nggak ada yang namanya, masih jarang yang namanya masjid ada atapnya. Yang otomatis ketika misalkan kalau kalian sendiri sholat di lapangan pas jam 12 pas matahari di atas, yang namanya konsentrasi pasti hilang karena saking panasnya matahari. Nah, tapi ketika matahari mulai lengser, nah itu sudah boleh sholat. Nah, kalau pas matahari tepat di atas, misalkan ini matahari kalian sholat di sini, nah nggak boleh, ini nggak boleh, belum boleh. Tapi ketika matahari mulai lengser sedikit, maka sudah boleh sholat. Makanya waktu duhur masuknya ketika matahari lengser, bukan ketika matahari di atas, tapi ketika lengser. Nah, yang keempat, wa ba'da sholatil asri, setelah sholat asar. Nah, hatta tagruba, sampai matahari tenggelam. Nah, ini makanya juga nggak ada yang namanya ba'diyah asar. Nah, jangan sampai kalian karena saya pengen sholat biar pahalanya banyak setelah asar ba'diyah. Nah, yang ada malah kalian diketawain teman-temannya nanti ya.
Sholat duhur ada badiahnya. Oh, saya sholat asar mau badiah juga. Padahal nggak ada. Wa ba'da sholatil asri hatta taghruba syamsu, itu nggak ada. Ya, nggak ada sholat di situ. Setelah nggak ada yang namanya badiah asar. Yang terakhir wa indal ghurubi hatta tatakamala ghurubuha. Ketika surup itu tenggelamnya matahari. Oke. Sampai tenggelam sempurna. Nah, intinya ini ketika mulai masuk sholat maghrib ya. Setelah ini baru maghrib. Dan setelah ketika malam, makanya ketika malam itu banyak sekali sholat-sholatnya banyak. Sepertiga malam ya bisa sholat. Ya isya ya waktunya panjang. Nah, tapi kalau yang siang itu ya sholatnya ada waktu-waktu yang tidak boleh sholat gitu ya. Nah, tapi kalau malam ya bebas, kalian bisa sholat ya, sholat berbanyak, sholat malam. Makanya biasanya banyak sekali ungkapan perbanyaklah sholat malam. Nah, gitu kan. Karena memang kalau malam nggak ada batasan sholat nggak ada. Tapi kalau siang, pagi masih ada batasannya. Dan ini harus kalian ketahui, jangan sampai asal-asalan sholatnya. Saya mau ba'diyah asar, padahal nggak ada. Saya mau sholat pas jam 2, pas matahari di atas, padahal nggak bisa. Itu ya. Makanya dipahami dengan benar. Oke, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalian pelajari kembali, ditulis, dipahami dan dibaca. Oke, mungkin cuma itu. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.